Ya, dalam sidang paripurna DPR kemarin, Ketua DPR RI menyampaikan statement gitu yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam kontestasi pemilu ini harus memiliki etika siap menang dan juga siap kalah, tapi juga harus disertai dengan etika penyelenggaraan pemilu yang adil dan juga jujur. Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna masa persidangan tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI. Agenda rapat yang semula hanya mendengarkan pidato pimpinan dan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR, nyatanya juga diwarnai hujan interupsi. Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah penggunaan hak angket atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilpres 2024. Anggota fraksi PKS dan PKB menganggap DPR harus menyerap aspirasi untuk menggunakan hak angket di tengah desas-desus banyaknya kecurigaan penyelenggaraan pemilu. Namun isu kecurangan pemilu ditampik anggota DPR RI fraksi Demokrat dan Gerindra. Hak angket dianggap tak perlu karena justru mendegradasi hak rakyat yang sudah memberikan pilihan. Ketua DPR RI Puan Maharani pun ikut menyoroti tahapan pemilu 2024. Dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, Puan menegaskan peserta pemilu harus siap menerima kemenangan maupun kekalahan. Namun, bagi politikus yang juga Ketua DPP PDIP itu, etika politik untuk siap menerima kalah dan menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Lantas, apa sesungguhnya makna siap kalah dan menang disertai etika politik yang dimaksud Puan Maharani? Tim TV One mengabarkan. Pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemilu sebagai prosedur demokrasi yang harus berada dalam budaya politik yang makin maju, yang ditunjukkan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Iya, langsung saja ya kita sapa para narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini untuk kita nanti membahas lebih lanjut mengenai statement yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, maknanya seperti apa gitu ya. Sudah datang bersama kami Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Mas Taufik Basari, selaku Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat pagi, Mas. Pagi, Bang. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bang Johan Silalahi, analis politik. Selamat pagi, Bang. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib memaknai seperti apa nih? Ada statement yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyatakan bahwa ada etika politik, siap menang, siap kalah, tapi juga harus adil dan jujur politik ini, Ya, pemilu ini. kita melihat sikap kenegarawanan ya Ibu Puan kemarin yang di dalam pidato yang dibacakan oleh Pak Sufmi Dasko ya. Ya. Benar-benar sikap yang mengayomi semua elemen, semua stakeholder terkait kepemiluan ini. Ya, bahwa memang dalam setiap kontestasi pasti akan ada yang menang, pasti ada yang kalah. Lalu juga dalam kontestasi pemilu kan ada peran yang sangat besar terkait penyelenggara. Penyelenggara ini kan harapan kita semua agar bisa menjalankan fungsi, tugas, dan pokoknya ya secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi dalam pelaksanaannya apakah penyelenggara ini 100% sempurna? Tentu tidak. Ya. Apakah pelaksanaan pemilu ini 100% sempurna? Tentu tidak. Nah, karena itu ya segala macam kritikan tetap perlu kita sampaikan. Segala macam bentuk evaluasi tetap perlu kita sampaikan. Dengan tetap menghormati proses yang sedang berjalan. Ya, kalau pemilu ini kan proses
ada namanya proses rekapitulasi berjenjang. Ini kan sedang berjalan, kita semua sama-sama harus awasi terus sampai tuntasnya. Ini kalau nggak salah sampai tanggal 20-an ya. Iya, 20 Maret. 20. Makanya kan kalau teman-teman lihat waktu kemarin di paripurna nggak terlalu ramai. Karena teman-teman kan punya tanggung jawab mengawal di provinsi masing-masing. Tadi di daerah. Jadi sampai rekapitulasi tingkat provinsi, kita sama-sama mengawal. Karena pembuktian, ya proses pengajuan keberatan itu kan berjenjang itu di setiap level, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten. Nah itu ya yang kita maknai dari sambutan Ibu Puan kemarin. Saya sih begitu mendengar kemarin rasanya sejuk ya. Namanya kontestasi kan wajar, ya panas ya, ada yang interupsi kayak kemarin Mbak Lulu dan lain sebagainya, bahwa ini pemilu paling brutal. Tapi di sisi lain kami juga mendapat masukan dari masyarakat juga yang sebaliknya, misalnya wah ini sikap, sikap yang paling brutal dari orang yang merasa kalah, misalnya dengan menuduh tanpa bukti dan lain. Itu ditengahi dengan ya kembali lagi ke pidatonya Ibu Puan. Ya, dia kan nggak tendensius. Padahal kan memang beliau harusnya kan dari partai politik tertentu ya. Tapi beliau melepaskan tendensi. Jadi kata-katanya sejuk gitu ya Bang? Iya, kalau saya lihat Ibu Puan, saya ini teringat senior kita, senior saya orang Sumatera Selatan, Pak Taufik Kimas, kebetulan orang tua beliau. Pak Taufik Kimas itu di masa hidupnya berpolitik, nggak kerasa partainya. Beliau tuh mengayomi semua. Nah inilah yang saya lihat sekarang di Ibu Puan. Bang Tobas, langsung ke Bang Tobas. Kalau Bang Habib tadi bilang sejuk begitu ya. Nah, kontestasi akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Tapi dari Nasdem memaknainya gimana ketika dibacakan kemarin di sidang paripurna? Ya saya mengapresiasi pidato Ketua DPR yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Bang Sufmi Dasko yang memberikan pesan bahwa ya dalam setiap kontestasi tentu ada yang menang dan ada yang kalah ya, dan kita harus siap menerima apapun posisi itu. Tapi juga ada pesan juga bahwa kita menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini berjalan secara bebas, terbuka, dan adil. Nah, itu kan dua pesan yang menurut saya pesan yang universal yang memang harus bisa diterima oleh seluruh pihak. Ya. Nah, oleh karena itulah maka ya kita berharap juga ya semua bisa memaknai pesan itu dengan baik dan kemudian kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing. Nah, masalah kemudian masih ada pihak yang ingin mempersoalkan proses pemilunya, itu bagian juga dari pesan yang kedua tadi ya. Ketika memang ada catatan terhadap proses pemilu ini ya tentu semua pihak punya hak ya untuk mempersoalkan itu. Tapi dengan pesan tadi, pesannya bukan berarti lantas tidak menerima kekalahan. Jangan begitu semangatnya. Tapi semangatnya adalah ingin melakukan perbaikan. Nah itulah yang saya tangkap makna dan pesan yang disampaikan Ketua DPR yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Bang Sufmi Dasko itu. Oke, tapi kan silang pendapatnya kita juga sering lihat ya, minimal ya kita baca di medsos juga lah ya, silang pendapatnya ada. Tadi Bang Habib menyampaikan ya kalau soal siap kalah gitu, kalau udah kalah aja, terima aja gitu. Nah, ada beberapa hal yang seperti itu yang kita capture lah dari masyarakat itu. Bang Johan, kalau dengan semangat yang tadi dua bapak-bapak ini gitu kan adem begitu ya. Tapi pembahasan di akar rumput kan setidaknya begitu ya kan masih ada friksi-friksi yang tajam lah. Ini menggambarkan apa? Nah mungkin gini, saya harus garis bawah tadi tentang definisi akar rumput. Karena gini, kalau saya sendiri, karena dulu juga saya punya lembaga survei, saya terbiasa dengan melihat data dan fakta di lapangan. Tidak hanya mempersepsikan, seolah-olah misalkan saya katakan kubu 01 atau kubu 03 kampanye rame gitu. Jadi dia menganggap, mengasumsinya bahwa ini pendukung saya sangat banyak. Tidak bisa begitu kan, dia harus betul-betul cek di lapangan. Nah menurut saya yang saya sendiri sebagai orang yang selalu orientasi ke data mengakuin bahwa kalau kita lihat di lapangan pasangan 02 Prabowo ini memang menang gitu, dan mereka menang itu di akar rumput. Nah yang sebenarnya sekarang masih bergejolak ini kan di kalangan intelektual, pendidikan, mahasiswa gitu. Kalau di akar rumput sih saya yakin ya mereka udah bersuara ya, dan kita harus hormatin. Kalau katanya kan demokrasi itu kan vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Nah di sini sebenarnya diuji buat kita semua. Kalau saya sudah melakukan dari dulu, 2009 saya waktu dulu membantu sebagai penasihat strateginya Pak Yusuf Kala, berpasangan dengan Pak Wiranto.
Dan kemudian lembaga survei saya yang akhirnya melakukan quick count dan mengakuin bahwa pada saat itu Pilpres berlangsung 1 putaran seperti sekarang dalam Pilpres 2024. Dan waktu itu saya memang katakanlah menyampaikan bahwa kalau ternyata 1 putaran saya akan bubarkan lembaga survei saya. Jadi quick count itu yang membuat saya akhirnya membubarkan lembaga survei saya. Nah ini juga buat saya tidak sulit walaupun saya di Pilpres 2024 ini kemarin dengan Bro Habibur Rahman ini berhadapan kita ya. Saya mendukung pasangan 03. Tapi saya mengakuin bahwa bahkan sebenarnya kalau kita lihat para lembaga survei itu dari 1 minggu sebelum survei itu udah mengeluarkan sebenarnya data hasil survei yang paling akurat mendekatin ke hari H. Apalagi kalau dia melakukannya makin mendekatin lagi ke hari H tanggal 14 Februari. Dan itu yang saya bilang tadi, grassroots itu memang memilih ke 02. Oke. Bang Johan, tapi kalau misalnya kita menelisik lebih dalam gitu ya, makna dari apa yang disampaikan Ketua DPR RI ini bisa ada makna-makna tertentu tidak yang ditujukan? Kalau dari pointers pertama kan siap menang dan kalah. Tapi kalau pointers yang kedua adil dan jujur, apa ada pointers tertentu gitu? Kalau tadi Bang Habib bilang kan juga dari partai yang berlawanan begitu dari 02. Tapi dijawabin nanti usai jeda, kami segera kembali.